Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa ballagha dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ustaz mulyati dan para santri Bapak Tabligh Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ke-6 bulan Ramadan 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 6 Maret 2025. Kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di Ramadan tahun ini sekaligus ngaji pasaran kitab tafsir Yasin dan kitab Arba'in Nawawi. Pada hari ini kita melanjutkan semua Yasin, yaitu ayat ke-23. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan, takwaan, menambah ilmu kita sehingga kita menjadi lebih baik, lebih taat, lebih patuh pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Inni jalla fi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumi min ba'dihi min jundin minas sama' min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. A'attakhidhu min dunihi alihah. Ya. Anata isun dateaken min dunihi saking salian Allah ayo ghairi salian saking salian Allah alihatan ing dadi pangeran. Asnaman ya ini biro-biro berhala. Yuridni rahmanu biduril ladunni ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman ya, yuridna rahman yuridna rahman biduril ladunni anni syafa'atuhum syai'an yurid. La bidurrin kelawan madorot ladunni ora lugu biani saking isun apa syafa'atuhum syafa'ate alladina allati za'amtumuha kang yang kasapa sira kabeh ing syafaat sayan ing sewiji-wiji wala yubidun lan ora bisa nglamataken sapa alihah ya. Nah tuli orang nyukupi hati saking sun sapa apa syafaatun sama te alihah sayan ing sewiji-wiji wala yubidun lan ora nglamataken sapa alihah. Inni idzal nafi dhalalin mubin. Inni setune isun idzal nafi ayin abadu ghairallahi. Dan kala lamun nyembah sapa isun ghairallahi ing saliyane Allah iku lafi dhalalin mubin yakti
pasti ing dalam kesesatan kang nyata. Hai bayyinun yakni kang nyata. Inni stunaisun amantum iman sapa isun iku aman tu iman sapa isun di rabbikum kelawan pangerane sira kabeh fasma'u maka mirunga sira kabeh ay isma'u qoli yakni mirunga sira kabeh qoli ing ucapan isun para jamuhu maka majam sapa wong kabeh ing rajul maka mati sapa rajul. Kila dan ucapaken maring rajul elahu maring rajul inda mautihi ing dalam nalikane matine rajul udkhul mandinga sapa sira al jannata ing surga. Wakila lan den ucapaken dakhalaha hayy manjing sapa rasul ha ing jannah hayat apa aleu urip. Qala ndika ya laita qaumi ya'lamun. Qala ndika sapa ya laita itu taman enggak mungkin mudah-mudahan ya kaumku iku yang lamun weruh sapa kaum bima kelawan barang lo kamu mampu milih maring isun sapa Rabbi pangeran isun bigufronihi kelawan ampunane Rabbi wajalani lan dadekaken sapa Rabb ini ing isun minal mukramin saking kang den mulyaken wa ma ansalna lan ora nurunaken sapa isun ala qaumi nyata saya kaume Bapak Habib ay Habibi Najjar yang kemarin pakai itu min ba'dihi sawise mati sahabat Habib Najjar ay ba'da mautihi yakni sawise mati Habib Najjar min jundin saking tentara yakni malaikat minas samai saking langit ayil malaikati ay malaikatin yakni malaikat liihlakihim karena merusak kaum wama kunna lan orana sapa isun iku munjilin kang nurunaken al malaikatan maring malaikat ing malaikat liilaki ahadin dana merusak salah sijine wong. Ingkarat makanat oranana ukubatuhum siksai kaum iku illa sayhatan wahidah angin kelawan jeritan kang siji syahu soha bihim Jibril soha jerit bihim ing alladina sopa Jibril malaikat Jibril fa'idahum khamidun maka tatkala jerit sopa Jibril hum utawi kaum kabeh ku khamidun ay sakinuna mayyituna yakni sakinuna pada menang kabeh mayyituna pada mati kabeh jadi mayit. A'attaqidu min duni alihatan yuridni rahmanu bidurin la tuni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yumkidun. Masih ada korelasi lanjutan ayat yang sebelumnya tentang kisah kaum yang saat itu diutuslah dua orang laki-laki oleh Nabi Isa, yaitu siapa namanya? Sodik dan Mastuk. Kemudian diperkuat lagi oleh orang yang ketiganya, ditambah lagi bisa lising fazazna yang kemarin itu ya. Nah, tapi kaumnya itu membangkang, kaumnya itu ingkar, kaumnya itu nolak untuk beriman kepada Allah sebagaimana yang diajak oleh utusan tadi yang diutus oleh Nabi Isa, kecuali Habib Najjar ya, kecuali Habib Najjar, bapak-bapak yang bernama Habib Najjar. Nah, dia beriman
A'attakhidhu min dunihi ahliha. Apakah aku mau menjadikan selain Allah sebagai Tuhan? Apakah aku mau menyembah kepada selain Allah? Ya. Yuridni rahmanu bidurilla turni anni syafa'atum syawala. Tidak ada yang bisa memberikan madarat. Tidak ada yang bisa menolak madarat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Ya. Untukku nanti Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memadaratkan kalau aku menyembah kepada Allah. Tapi sebaliknya tidak ada yang bisa menolong kalau saya tidak menyembah Allah. Ini masa Tuhan yang dibuat dari batu, dibuat dari kayu, dibuat dari matahari, kemudian bisa menolong. Enggak mungkin, ya kan? Dia juga dibuat oleh manusia, disembah sendiri oleh manusia, itu enggak mungkin, mustahil, enggak masuk akal. Batu itu layak tubuh, layak disembah, dimohon doanya, yang enggak bisa apa-apa batu. Ya. Beda dengan Allah yang menciptakan semua alam jagat raya ini, memberikan manfaat kepada siapa saja yang patuh dan taat, memberikan madarat, celaka, bahaya bagi siapa saja yang membangkang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kata Habib Najjar, saya nggak mungkin mau menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, karena tidak akan bisa memberikan madarat, tapi juga tidak akan bisa menolak madarat. Ya, yang hanya bisa memberikan manfaat itu hanya Allah, yang bisa memberikan madarat ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi fatara samawati wal ardh, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma fihima, dan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu baru Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan. Rabbukum wa rabbu abaikum, Tuhan kalian dan Tuhan ayah-ayah nenek moyang kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berprasangka ya bahwa Tuhan selain Allah bisa menolongnya, itu adalah prasangka yang salah. Orang berprasangka nanti Tuhan akan menyelamatkannya di akhirat, masukkannya ke surga, yang mereka sembah selain Allah itu bohong. Tidak ada dan tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Ya, semuanya selain Allah itu kullu ma siwallah makhluk. Ya, setiap selain Allah adalah makhluk. Apa itu makhluk artinya? Apa itu makhluk? Artinya apa letternya makhluk itu? Yang diciptakan. Isim apa? Makhluk isim apa? Makhluk isim maf'ul. Ya, apa? Isim maf'ulun makhlukun. Sama enggak? Tinggal samainnya, itu dia kakinya. Enggak boleh bersama. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi selain Allah adalah makhluk. Kalau Allah adalah khaliq. Apa itu khaliq? Isim apa itu? Isim apa? Isim fa'ilun khaliqun, yang menciptakan. Ya, hanya Allah yang menciptakan. Ya, selain Allah apa? Makhluk. Apa yang makhluk itu tadi? Yang diciptakan. Masa yang diciptakan dijadikan Tuhan? Kan enggak. Ya, itu salah besar. Ya, kullu ma siwallah
Alam, wa kullu alam makhluk. Ya. Setiap selain Allah adalah alam dan setiap alam semua diciptakan. Ya. Dan wa kullu alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Wa kullu hadis fanaun halikun. Setiap selain Allah adalah alam, setiap alam itu berubah, setiap berubah rusak. Maka semua selain Allah akan rusak. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua selain Allah fan itu rusak, hancur. Ya, kullu syai'in halikun illa wajha. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit hancur, bumi hancur, beserta isinya hancur, apalagi bangunan akan hancur, gunung akan hancur, semua hancur kecuali Allah yang menciptakan. Masa yang hancur disembah, ya kan? Maka masa yang diciptakan mau disembah, nggak mungkin. Itu adalah sesatan. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Sebuah kesesatan yang paling nyata seandainya aku ini menyembah kepada selain Allah. In abadtu ghairallahi lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku ini apabila menyembah kepada selain Allah, sungguh pasti aku dalam kesesatan yang paling nyata. Jadi kesesatan yang paling sesat adalah orang yang menyembah kepada selain Allah, yang meyakini kepada selain Allah, yang mempercayai kepada selain Allah memiliki kekuatan dan dampak seperti Allah. Nggak ada. Makhluk ini nggak ada. Ya, yang seperti Allah. Siapapun termasuk malaikat, termasuk para nabi, tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak pernah ngantuk, apalagi tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kamu kalau bawa sepeda, bawa motor ngantuk, kira-kira nabrak nggak? Nabrak nggak? Minimal jatuh. Ya, itu ngantuk sebentar saja jatuh atau nabrak. Bagaimana kalau Allah yang ngurus jagat raya ini ngantuk? Ngantukan, Allah ngantuk, ya repot sudah. Ya, matahari, bulan, bintang, semua alam bisa hancur, bisa tabrakan kalau Allah ngantuk. Apalagi Allah ketiduran, kayak Fadil misalnya, ya, tiduran, ya, ngantuk, misalkan kayak Fatih misalkan. Ya kan? Bagaimana bisa mau mengurus alam dunia 24 jam? Ya, angin, hujan, ya kan? Begitu habis nurunin hujan, Allah tidur nggak bangun-bangun. Akhirnya hujan nggak berhenti-berhenti. Wah repot, ya kan ya? Habis merintahkan angin kencang. Tahu-tahu Allah tidur, akhirnya anginnya nggak berhenti-berhenti. Wah ya repot. Ya. Habis kirim banjir, ya, dengan air hujan yang kemarin deras banjirnya. Terus Allah tidur, akhirnya berhari-hari air nggak surut-surut. Repot. Benar nggak? Maka Allah yang memberikan siang, Allah memberikan malam. Allah yang memutarbalikkan alam jagat raya ini. Kalau Allah ketiduran siang hari, maka malam menjadi panjang. Ya kan? Repot. Nah ini kok enggak maghrib, siangnya panjang. Allahnya ketiduran. Akhirnya mataharinya enggak surut-surut, enggak terbenam. Ini udah jam 6:15. Ini jam 6:30, enggak maghrib. Mataharinya masih mencorot saja. Allahnya ketiduran. Repot. Emang kita bisa ketiduran? Ya. Emang manusia bisa ngantuk? Allah la ta'khudhuhu sinatu wala naum wala yaqudu hifdhuma wa huwal 'aliyyul 'azim.
Allah tidak merasa berat, tidak merasa beban untuk mengurus alam jagat raya ini, langit dan bumi serta isinya. Ya, wala yauduhu, tidak pernah berat, tidak pernah beban. Ayuskinuhuma, sebab apa? Wa huwal aliyyul azim, Allah maha luhur, Allah maha agung. Maka siapa saja, kata Habib Najjar, yang menyembah, menjadikan selain Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, dia akan sesat selama-lamanya, dia akan rugi selama-lamanya. Ya, dan itulah kezaliman yang terbesar bagi siapa saja yang menjadikan selain Allah dijadikan sebagai Tuhan. Ya, karena la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang wajib disembah secara benar kecuali Allah. Ini penting, ini penting. Jangan sampai kita terpeleset. Nah, anak-anak kita, keluarga kita, itu yang harus paling kita jaga adalah tauhid atau akidah kita. Jangan sampai salah menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ya, kalau aku menyembah kepada selain Allah, maka sungguh pasti dalam kesesatan yang paling nyata. Oleh karena itu, kata Habib bin Najjar, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian. Ya, yakni kepada siapa? Rabbnya utusan Nabi Isa. Saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, ya. Karena Habib Najjar takut kalau dirinya tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, maka dia akan sesat selama-lamanya dan akan menjadi orang yang rugi. Ya. Fasma'un aisma'u qawli, yakni dengarkan ucapanku ini. Jadi Habib Najjar ikrar, ya, ikrar kepada utusannya Nabi Isa bahwa dia beriman kepada Allah sebagaimana berimannya Nabi Isa, berimannya orang-orang yang menjadi utusan Nabi Isa, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Oleh kaumnya farajamuhu famata, akhirnya dia dirajam, ya, dibunuh oleh kaumnya karena dia beriman kepada Allah. Saat itu masih lebih kuat orang-orang yang ingkar dan orang-orang yang kafir. Dibunuhlah Habib bin Najjar karena mengikuti siapa? Nabi Isa melalui utusannya siapa tadi kemarin namanya? Shadiq dan Mas'ud. Beriman, akhirnya farajamuhu famata, akhirnya meninggal. Tapi udah beriman, itu keuntungan yang luar biasa. Meninggal membawa iman, meninggal husnul khotimah, itu keuntungan luar biasa. Ya, karena yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah adalah iman kita, amal soleh kita. Ya. Seandainya dia memilih kafir, memilih menyembah selain Allah, maka dia wa fil akhirati minal khasirin, dia akan menjadi orang yang sangat rugi di akhiratnya selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Kalau rugi di dunia, kita dagang rugi di dunia, masih besok kita dagang lagi, ada harapan kita untung. Kita besok rugi lagi, kita dagangnya ganti supaya bisa ada untung. Akhirnya untung. Banyak orang yang sekarang sukses hari ini itu dulunya rugi terus dagangnya. Ya, diuji tapi dia kuat mentalnya. Nah, itu kalau di dunia kerugian bisa ditutup dengan
keuntungan yang akan datang. Ya, hutangnya dibayarin bisa. Nah kalau di akhirat kalau sudah rugi mau kemana? Ayo, mau minta tolong sama siapa? La tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Orang yang kita anggap nanti bisa nolong, orang yang kita anggap bisa membantu, yakni Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ternyata mereka juga hancur, mereka juga rugi. Mereka yang ngajak kita untuk patuh taat kepada Tuhan selain Allah, ternyata mereka juga rugi. Mereka juga gak bisa menolong untuk dirinya sendiri, apalagi menolong orang lain. Ya, jadi keuntungan terbesar bagi kita itu adalah kita punya iman, dan iman ini kita bawa sampai mati. Itu yang menyelamatkan kita nanti di akhirat. Harta penting, ya, yang lain penting, tapi kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan itu juga adalah kerugian. Apalagi kalau hanya memilih harta benda, kemudian memilih jabatan, memilih yang lain, meninggalkan iman. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, kita harus tanamkan di akhir zaman ini. Nanti banyak orang yang imannya itu tipis sekali. Ya, karena cinta akhirnya tidak peduli agama. Banyak kan yang begitu, baik itu lakinya atau perempuannya. Ya, lakinya muslim karena cintanya sama perempuan itu, ya, cantik, kaya, akhirnya nggak lihat agama lagi. Ya, begitu juga sebaliknya, ada perempuan lihat laki-laki ganteng, kaya, mobilnya mewah, ya udah dia terima aja lamarannya, padahal dia bukan seiman. Nah ini udah terjadi banyak sekali. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus utamakan iman agama, karena itu yang akan menyelamatkan kita selama-lamanya. Tadi kalau kita milih yang bersifat sementara kita meninggalkan agama kita, meninggalkan iman kita, maka kita akan rugi selama-lamanya. Nah, makanya Habib bin Najjar lebih memilih iman kepada Allah. Setelah mati, dia saat meninggal dikatakan baginya, qila ailahu inda mauti udkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Habib Najjar saat menjelang meninggal dikatakan, ada yang mengatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Ini belum mati, menjelang kematian. Karena dia mati bawa iman, maka dikatakan udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Masya Allah, ya. Itu baru meninggalnya. Yang di Al-Quran, fa'amma ingkana minal muqarrabin wa rahan wa jannatu na'im. Orang yang beriman kepada Allah, dekat dengan Allah, maka apabila dia meninggal, sudah disiapkan tempat yang bagus, makanan yang lezat, dan akan dimasukkan kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Najjar, saat dia menjelang meninggal diucapkan udkhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Mudah-mudahan kaumku tahu. Ya tapi yang nggak tahu itu hanya orang yang mau meninggal, yang merasakan, yang memahami, yang mengetahui ada seperti itu. Itu hanya orang yang mau meninggal. Makanya nggak mungkin kaumnya jadi tahu. Gara-gara sebab itu, kecuali dia beriman atas peristiwa itu, atas cerita itu, ya dia beriman. Tapi kalau melihat, mendengar suara kepada orang yang mau meninggal, itu enggak ada yang tahu kecuali orang yang mau meninggal. Kalau nggak percaya cobain, ya.
Nih, kamu misal mau mati, itu kan digambarkan oleh Allah tempatnya, digambarkan makanannya, digambarkan nanti di akhiratnya sudah ada bayangan. Tapi kalau kita belum mati nggak mungkin tahu, kecuali kita beriman, yakin bahwa itu benar. Ya, kamu yakin nggak ada surga? Yakin nggak? Emang udah tahu? Tahu surga nggak? Tapi yakin karena iman. Ya, kamu yakin neraka itu ada? Percaya nggak ada neraka? Hah? Percaya nggak? Jawab. Percaya nggak ada neraka? Hah? Percaya nggak? Kenapa percaya ada neraka? Karena iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, termasuk al-jannah wan nar wa adzabal qabri, percaya kepada surga, neraka, siksa kubur, itu harus yakin. Itulah sifat-sifat orang yang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebelum Allah menceritakan Al-Quran dengan hal yang lain, Allah sifati manusia orang bertakwa dengan sifat alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, itu penting. Ya. Karena kalau kita beriman kepada yang nyata itu biasa. Ya. Itu biasa. Ini bukti bahwa setiap orang yang berpuasa baginya dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan di saat buka puasa, ya, dan kebahagiaan saat nanti di akhirat berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk surga. Itu kebahagiaan yang tertinggi. Tapi itu benar bahwa di dunia pun sudah dibuktikan orang yang puasa itu kalau maghrib adalah senang. Ya, saat waktu yang paling dibanggakan, yang ditunggu-tunggu adalah waktu senang nggak? Zahid ditanya, Zahid, kamu kenapa pengen puasa? Karena senang. Senang apanya? Pas bukanya. Nah, dia pintar jawabnya. Benar, waktu belum bulan Ramadan, kapan dong puasa, pengen puasa. Emang kamu kenapa pengen puasa? Jawabannya, senangnya saat buka puasa. Senang nggak kalau buka puasa? Senang nggak? Tapi kalau orang nggak puasa, senang nggak waktu datangnya puasa, buka puasa? Kurang. Tapi kalau puasa senang nggak? Baru ketemu lontong, ya kan ya? Baru ketemu tahu goreng aja, baru melihat aja, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Tai kotok terasa coklat, bener nggak? Orek terasa rendang. Oh, kalau sebelum buka puasa, lihat di jalanan hilang, ya kan? Orang puasa udah. Tapi begitu maghrib tiba, baru air minum atau teh manis segelas, ya, dengan tahu goreng satu, udah senang dia luar biasa. Itu benar, ya. Nah, apalagi nanti di akhirat itu pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Bagi orang-orang yang puasa hari ini, di bulannya puasa, nanti akan diberikan royan yang seger. Nah, hari ini kita haus, hari ini kita lapar, hari ini kita nggak makan, nggak minum di siang hari. Insya Allah di akhirat nggak ada lagi puasa. Bagi orang yang berpuasa, dia akan makan sebebas-bebasnya. Tapi hari ini orang yang nggak punya udzur, nggak puasa, nggak sholat, besok dia akan lapar selama-lamanya. Tidak akan pernah diberi makan. Saat mereka haus. Di Al-Quran disebutkan fi samumi wa hamimi wa dhillim yahmu la baridin wa la karim.
nanti akan dikirim oleh Allah mereka ahli neraka yang tidak menyembah Allah, tidak beriman kepada Allah. Apa? Api yang sangat panas, angin yang sangat panas, air yang sangat panas. Di saat dia teriak haus, haus, maka dikirimlah air yang sangat mendidih, yang apabila diminum dia akan hancur hati dan jantungnya. Di saat mereka gerah panas, kirimlah angin, yang angin itu sangat panas, yang kalau kena kulitnya mengelupas, dagingnya mengelupas, terlihat tulangnya. Oh, kayak apa tuh? La baridi wala karim, dia tidak akan merasakan adem sejenak pun. Oh. Kenapa? Karena dia tidak beriman. Itu resikonya. Maka yang menyelamatkan kita itu iman dulu. Alladzina yu'minuna bil wahyi. Kita harus tingkatkan iman kita kepada yang gaib. Tidak nampak tapi nyata ada. Ya, surga itu tidak terlihat tapi pasti ada. Neraka itu tidak terlihat tapi pasti ada. Allah tidak terlihat tapi pasti ada, karena adanya alam ini ada yang menciptakan. Makhluk ini pasti ada yang menciptakan, namanya juga makhluk diciptakan, berarti pasti ada yang mencipta. Nggak mungkin ada kursi kalau nggak ada yang membuat, nggak mungkin ada lampu kalau nggak ada yang membuat, nggak mungkin ini ada masjid kalau nggak ada yang bangun, nggak ada yang buat, pasti ada yang buat. Nah, nggak ada bumi dan langit kalau nggak ada yang buat. Siapa yang buat? Allah Subhanahu. Nah itu bima ghafara rabbi wa jalani minal mukramin. Aku masuk surga itu ya dengan sebab aku diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bima ghafara rabbi. Ya, aku masuk surga ini karena diampuni dosanya. Tidak ada orang yang masuk surga masih bawa dosa. Tentu dosanya ada tapi diampuni. Maka tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni oleh Allah, dan setelah diampuni aman pasti kita masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Bukan nggak punya dosa. Kalau nggak punya dosa itu udah pasti masuk surga. Seperti nabi, malaikat, bayi-bayi yang meninggal sebelum balik yang tidak punya dosa udah pasti masuk surga. Tapi orang-orang yang punya dosa bagaimana masuk surga? Cari ampunan Allah dulu sebanyak-banyaknya. Ya, dengan puasa kita cari ampunan, maka ini bersyukur kita diberikan Ramadan adalah untuk menghapus dosa kita. Dengan puasa kita dihapus di siang hari, dengan taraweh dan witir kita dihapus dosa kita di malam hari. Jadi 24 jam Allah hapus dosa kita. Kalau kita mati dalam puasa, kecuali masuk surga. Mau nggak? Orang yang berpuasa lagi puasa mati, kecuali dia syahid, masukkan ke surga. Mau nggak? Siapa mau? Bilang mau benar? Mau, tapi jangan sekarang ya, puasa yang akan datang. Kalau udah umurnya 60 tahun yang akan datang ya. Sekarang masih muda, puasa aja terus, cari ilmu dulu. Jadi orang masuk surga itu karena diampuni. Kenapa diampuni? Karena dia tobat, dia mohon ampun kepada Allah. Ya, orang bersalah wajar, tapi yang penting tobat, berhenti dari kesalahan. Jangan terus menerus. Ya, kesel jadinya. Jadi maafkan, melanggar lagi, udah dimaafkan, melanggar lagi. Nggak apa-apa, kesalahan itu wajar, tapi berhenti tobat, dimaafkan. Allah itu lebih demikian ya.
Wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan oleh Allah minal mukramin, dari orang yang dimuliakan. Apa dimuliakannya? Yaitu orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah orang yang diampuni dosanya, dimuliakan oleh Allah, diberikan nikmat yang baik, nikmat yang penuh dengan segalanya, yaitu surga. Basyirul maghfirati wa ajrin karim. Gembirakan orang-orang yang bertobat, orang-orang yang beriman itu dengan ampunan dan surga Allah. Wa ma anzalna ala qaumin ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kata Allah, aku tidak turunkan kepada kaum tadi, walaupun tidak beriman, tapi Allah tidak langsung membunuh mereka, mengirim malaikat kepada mereka untuk mematikan mereka, menghancurkan mereka. Allah sangat mudah menghancurkan manusia di dunia ini. Hanya dengan ngirim malaikat satu saja, Jibril jerit, udah pingsan semua, orang mati semua. Allah perintahkan Israfil, tiup sangkakala, ditiup, udah hancur bumi, hancur juga manusia. Jadi Allah ingin menghancurkan manusia dan alam ini gampang, tapi Allah tidak demikian, masih memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk beriman, untuk sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kamu jadi tahu nih artinya. Apa itu artinya in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun? Artinya seandainya Allah berkehendak untuk mematikan manusia semua yang ada di muka bumi, Allah utus saja Jibril suruh jerit, itu pingsan semua. Allah utus saja Israfil untuk meniupkan sangkakala, dunia hancur. Allah utus saja Israfil pencabut nyawa, cabut semua. Orang Indonesia, orang Tembelang, mati semua bisa sekaligus. Benar kan? Gampang Allah, tapi Allah wa ma kunna munzilin. Allah tidak menurunkan malaikat ahli ihlaki ahli untuk menghancurkan siapapun. Enggak sentimen Allah itu. Kalau Allah sentimen kayak manusia, temperamen kayak manusia, Allah enggak disembah, Allah langsung murka, habis orang yang tidak menyembah Allah, tinggal yang menyembah Allah. Allah tidak demikian. Allah masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Shadaqallahul adzim, shadaqa rasul karim. Mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita pelajari ayat ke-23 sampai ayat 29. Ini yang kita baca bermanfaat buat kita semuanya, menjadi amal soleh kita semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran yang kita baca, kita pelajari ini menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qadri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.